Malam turun perlahan di Madinah. Angin gurun membawa dingin yang menggigit tulang, meski pasir masih menyimpan panas siang tadi. Di kejauhan, lampu-lampu rumah kaum muhajirin mulai padam satu persatu. Orang-orang pulang, menutup pintu, menyiapkan diri untuk tidur. Di sisi luar Masjid Nabawi, duduk seorang lelaki muda, kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Namanya Abu Hurairah, seorang muhajirin miskin dari Yaman, tanpa keluarga, tanpa rumah, tanpa penghasilan. Ia duduk memeluk lututnya sendiri, seperti seseorang yang berusaha menahan tubuhnya dari runtuh. Perutnya sudah sejak pagi menjerit, tapi ia tidak ingin siapapun tahu. Namun malam itu, ia terlalu lemah untuk menyembunyikannya. Abu Hurairah menatap tanah. Bayangan tubuhnya jatuh panjang oleh cahaya obor Masjid Nabawi. Ia mencoba mengambil napas panjang, tapi rasa lapar membuat napas itu terhenti di tengah jalan. Lidahnya kering, kakinya terasa berat, dan setiap kali ia menelan ludah, tenggorokannya seperti mengiris. Ia berkata dalam hati, "Ya Allah, aku meninggalkan keluargaku demi agamamu. Aku tinggalkan pekerjaanku demi berada di sisi Rasul-Mu. Tetapi malam ini, aku tidak mampu menahan rasa ini." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bukan karena malu, tapi karena ada air yang menggenang di ujung matanya. Air mata kelaparan. Langkah seseorang mendekat. Abu Hurairah segera mengangkat wajahnya dan tersenyum, sebuah senyum yang dipaksakan dari sisa tenaga terakhir. Itu seorang sahabat. Maka Abu Hurairah bertanya sesuatu, pertanyaan kecil tentang ayat, sesuatu yang tidak terlalu penting. Bukan ingin tahu jawabannya, ia hanya berharap lelaki itu memahami isyaratnya, bahwa ia sudah beberapa hari tidak makan. Namun sahabat itu tidak menangkapnya. Ia menjawab, tersenyum, lalu berlalu. Abu Hurairah menunduk lagi. Tak lama, seorang sahabat lain melewati. Ia bertanya lagi, kali ini tentang hadis. Namun sahabat itu juga tidak mengerti. Hingga 3 kali ia mencoba. Hingga ia menyadari bahwa malam itu tidak ada manusia yang bisa membaca derita yang ia sembunyikan. Dan ia berkata lirih dalam hatinya, "Tidak mengapa, mungkin lapar ini adalah bagian dari perjalanan menuju ilmu." Ketika langit semakin gelap, pintu rumah Rasulullah SAW terbuka. Cahaya minyak lampu keluar, hangat, lembut, berbeda dengan malam yang begitu dingin. Dan Rasulullah berdiri di ambang pintu. Beliau melihat sekeliling, lalu pandangan itu berhenti, tepat pada Abu Hurairah. Tidak ada yang tahu apa yang Rasulullah lihat saat menatap mata sahabatnya itu. Tidak ada yang tahu kenapa beliau langsung mendekat. Tetapi satu hal pasti, beliau melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Beliau memahami apa yang orang lain tidak mampu rasakan. Rasulullah tersenyum kepadanya dan berkata pelan, "Ikutlah aku, wahai Abu Hurairah." Hanya itu, tidak panjang, tidak bertanya apa-apa. Namun kata-kata itu cukup untuk membuat Abu Hurairah bangkit, meski lututnya hampir roboh. Di dalam rumah Rasulullah SAW, di atas nampan tanah liat, ada semangkuk susu. Abu Hurairah menunduk dalam-dalam. Hatinya bergetar. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi di lubuk jiwa yang paling dalam, ia berdoa, "Ya Allah, apakah malam ini Engkau mengangkat lapar ini?" Namun Rasulullah, dengan senyum yang tidak pernah pudar, berkata, "Pergilah engkau, panggil seluruh ahlu sufah." Hati Abu Hurairah seperti runtuh. Ahlu sufah, berpuluh orang, orang-orang miskin yang tinggal di serambi masjid. Jika mereka datang,
Apa yang tersisa dari mangkuk kecil itu? Abu Hurairah menelan pahit, namun ia tetap patuh. Ia keluar, memanggil mereka satu persatu. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera penuh oleh orang miskin, sahabat-sahabat mulia yang wajahnya letih. Rasulullah menyuruh Abu Hurairah memegang mangkuk susu itu. Susu itu kecil, terlalu kecil untuk semua yang hadir. Rasulullah berkata, "Berikan kepada mereka." Satu persatu, ahlu sufah minum. Mereka minum dengan puas, mengembalikan mangkuk itu kepada Abu Hurairah. Namun susu itu tidak berkurang. Abu Hurairah menatap mangkuk itu dengan gemetar. Tangannya bergetar, kedua matanya lebih basah dari sebelum-sebelumnya. Ia tidak tahu mana yang lebih membuatnya ingin menangis. Kelaparan yang ia tahan sejak pagi, ataukah cinta Rasulullah yang memberinya kesempatan melihat mukjizat ini dari jarak paling dekat. Setiap orang minum, satu persatu, hingga tidak ada lagi yang tersisa, dan mangkuk itu tetap penuh. Abu Hurairah berdiri dengan dada bergetar. Lalu Rasulullah berkata sambil tersenyum, "Sekarang tinggal kau, Abu Hurairah." Abu Hurairah mengangkat mangkuk itu. Tangannya bergetar, tapi ada rasa hangat yang mengalir melalui tubuhnya. Ia minum. Rasanya manis. Lebih manis dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia minum dan minum lagi, hingga ia berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada lagi ruang untuk susu ini dalam perutku." Rasulullah tertawa kecil. Tawa yang lembut dan membuat malam itu terasa lebih hangat dari siang hari manapun. Setelah itu, Abu Hurairah keluar dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah masih sunyi, bintang-bintang masih menyala. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Rasa lapar di tubuhnya hilang, tapi ada kenyang yang lebih besar. Kenyang akan cinta, kenyang akan kedekatan dengan Rasulnya, kenyang akan kerendahan hatian dan ujian yang berhasil ia lewati. Dan malam itu, malam ketika ia menangis karena lapar, menjadi malam yang mengantarkan Abu Hurairah menjadi periwayat hadis terbesar dalam sejarah Islam. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan makanan, tapi dengan kesabaran, pengorbanan, dan cinta kepada Rasulnya.